Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwayan Nustalantara, MSI PhD, selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini. Saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman Diana. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penilaian Perkebunan Kelapa Sawit Studi pada Perkebunan Rakyat di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang mengandalkan sektor pertanian, baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional, disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia yang hidup di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Lalu, sektor pertanian Indonesia memiliki beberapa subsektor, salah satunya adalah sektor perkebunan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkebunan di Indonesia didasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, sehingga tujuan penyelenggaraannya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Komoditas sektor perkebunan di Indonesia meliputi kelapa sawit, karet, kopi, teh, lada, tembakau, kakao, jamu mete, cengkeh, kapas, dan tebu. Komoditas-komoditas tersebut dapat ditemukan di seluruh Indonesia, namun terdapat beberapa daerah yang memiliki keunggulan akan komoditas tertentu. Lalu, jenis kepemilikan perkebunan Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta, dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar negara adalah perkebunan besar yang mengelola komoditas perkebunan secara luas yang dimiliki oleh negara. Lalu perkebunan swasta adalah sebuah badan hukum atau perusahaan yang mengelola komoditas perkebunan secara luas yang dimiliki oleh pihak swasta. Lalu perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dimiliki oleh rakyat yang mengelola komoditas tertentu yang dijalankan dengan rumah tangga rakyat. Lalu kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan hasil olahannya berupa minyak kelapa sawit atau crude palm oil dan minyak inti sawit atau kernel palm oil menjadi komoditas ekspor dengan nilai tertinggi di antara ekspor kelompok komoditas industri makanan. Produk olahan dari kelapa sawit merupakan bahan baku industri hilir pangan maupun non-pangan. Kelapa sawit adalah tanaman industri penghasil minyak masak, minyak industri, dan bahan bakar biodiesel. Minyak kelapa sawit bermanfaat mulai dari industri makanan hingga industri kimia, di antaranya industri mentega, shortening, coklat, bahan aditif, es krim, pakan ternak, minyak goreng, produk obat-obatan, kosmetik, vitamin, hingga beta-karoten. Produk olahan kelapa sawit sering kita jumpai di dalam produk-produk yang selama ini biasa kita gunakan. Termasuk yang paling familiar dengan kita adalah minyak yang kita biasa gunakan untuk menggoreng makanan. Berikut adalah ekspor minyak kelapa sawit menurut negara tujuan utama. Dapat dilihat dari tabel tersebut, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke beberapa negara tersebut. Pada tahun 2021, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia terbesar terjadi di negara Tiongkok dengan total berat 4.703.100 ton dan dengan jumlah nilai sebesar 4.825.900.000 dolar Amerika. Ekspor terbesar selanjutnya terjadi di negara India, Pakistan, Amerika Serikat, dan Bangladesh. Luas lahan perkebunan kelapa sawit dan jumlah produksi tandan buah segar menurut provinsi di Indonesia. Berikut adalah data mengenai luas lahan perkebunan kelapa sawit dan jumlah produksinya di beberapa kabupaten atau di beberapa provinsi di Indonesia. Tidak semua provinsi saya masukkan
Tetapi di sini terlihat bahwa ada 10 besar provinsi penghasil produksi minyak kelapa sawit tertinggi. Yang pertama adalah Riau, yang kedua adalah Kalimantan Barat, yang ketiga adalah Kalimantan Tengah, yang keempat adalah Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sumatera Barat. Dapat dilihat di seluruh Indonesia, penurunan jumlah produksi dari tahun 2009, jumlah produksi dari tahun 2020 ke 2021 terjadi karena akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat karena peningkatan kasus COVID di Indonesia yang terjadi pada tahun-tahun lalu, sehingga baik perusahaan maupun petani mandiri mengurangi skala kegiatan dalam merawat, memanen, dan mengolah tanaman kelapa sawit milik mereka. Berikut adalah luas lahan perkebunan kelapa sawit menurut kabupaten kota atau provinsi di Kalimantan Barat. Di situ terdapat beberapa kabupaten atau kota di Kalimantan Barat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit maupun yang tidak. Kota Pontianak khususnya tidak memiliki lahan perkebunan kelapa sawit karena di kota Pontianak sendiri merupakan kota administratif yang menjadi ibu kota provinsi dari Kalimantan Barat. Selebihnya atau sisanya memiliki perkebunan kelapa sawit. Jadi terlihat bahwa Kabupaten Ketapang itu menempati posisi pertama dalam jumlah perkebunan dan jumlah produksi. Lalu yang kedua adalah Kabupaten Sanggau, yang ketiga adalah Kabupaten Sintang. Berikut adalah grafik perkembangan nilai tukar petani perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan walaupun pandemi COVID-19 sedang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022 kemarin. Pada tahun 2019 rata-rata nilai tukar petani perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 104,45 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 9% menjadi 114,66. Nilai total petani pada tahun 2021 meningkat sebesar 22% menjadi 146,95 dibandingkan pada tahun 2020. Nilai dari 146 mengindikasikan bahwa petani perkebunan rakyat mengalami surplus karena nilai tersebut di atas 100. Kondisi wilayah Kabupaten Sintang. Luas wilayah Kabupaten Sintang sebesar 21.635 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 421.306 jiwa dengan total pemerintahan dibagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 183 desa. Jumlah produksi tanah buah segar perkebunan rakyat di Kabupaten Sintang pada tahun 2021 sebanyak 180.500 ton. Terdapat 4 pabrik kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang terletak di Kecamatan Ketungan Hilir, Kelang Permai, Binjai Hulu, dan rata-rata produksi 30 ton TBS per jam. Maksudnya rata-rata produksi adalah bahwa kelapa sawit tersebut mampu memproduksi atau mengolah 30 ton TBS dalam waktu 1 jam. Penilaian perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang penting dilakukan karena perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, khususnya perkebunan rakyat, sehingga lahan kelapa sawit akan terus bertambah. Jadi lahan kelapa sawit di Kabupaten Sintang akan terus bertambah karena semakin banyak masyarakat yang ingin memiliki lahan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit termasuk komoditas utama yang diunggulkan di Kabupaten Sintang, walaupun terdapat beberapa komoditas lain seperti karet, lada, bahkan ada juga jagung. Lalu lahan perkebunan kelapa sawit merupakan properti agrikultur yang sangat penting bagi petani. Selain hasil panen yang dapat dijual, petani juga dapat menjual lahan tersebut layaknya properti pada umumnya. Lahan kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. Lahan kelapa sawit yang merupakan properti agrikultur itu bertindak seperti rumah yang dapat dijual belikan ketika petani ingin memenuhi kebutuhan hidup, lalu dapat juga dijadikan sebagai agunan jika petani ingin mendapatkan modal pinjaman dari bank. Transaksi tersebut terus terjadi selama para petani memiliki perkebunan kelapa sawit yang memadai, karena rata-rata petani memiliki perkebunan kelapa sawit tidak lebih dari 3 atau 4 kapling, yang artinya 1 kapling adalah 2 hektar, berarti 3 atau 4 kapling
petani tersebut memiliki 6 atau 8 hektar perkebunan kelapa sawit, dan jika petani tersebut membutuhkan uang atau membutuhkan modal pinjaman dari bank, maka petani kelapa sawit tersebut dapat mengagunkan 2 hektar tanaman kelapa sawitnya atau menjual 2 hektar atau 1 kapling kelapa sawitnya kepada orang lain. Dari sisi permintaan, transaksi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang banyak terjadi karena masyarakat yang memiliki minat terhadap usaha budidaya kelapa sawit semakin bertambah, dan masyarakat menjadikan usaha budidaya tersebut sebagai investasi untuk menambah penghasilan. Dari sisi penawaran, petani yang membutuhkan modal atau dana yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhannya dapat menjual sebagian atau seluruh lahan kelapa sawit miliknya. Faktor yang mempengaruhi nilai kelapa sawit adalah lokasi lahan, aksesibilitas menuju lahan, luas lahan, umur tanaman, kondisi tanaman, biaya operasional dikeluarkan, dan pendapatan operasional dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak petani yang menjual lahan meja tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Kemudian metode digunakan untuk menentukan nilai jual dan dari lahan tersebut masih menggunakan metode perhitungan tradisional. Pada akhirnya nilai jual yang didapatkan tidak sesuai dengan nilai properti seharusnya. Metode penilaian dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan sangat sulit dilakukan untuk menilai lahan perkebunan kelapa sawit milik petani, karena perkebunan kelapa sawit menghasilkan pendapatan berupa penjualan tanah buah segar. Dari sisi nilai objek pajak, pajak bumi dan bangunan ladang kelapa sawit di Kabupaten Sintang masih di bawah estimasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pembayaran pajak bumi dan bangunan ladang kelapa sawit milik Ibu Nurjana atau milik dari properti objek yang akan kita teliti sebesar Rp12.000 dengan NJOP nilai jual objek pajaknya sebesar 350 per meter persegi. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Metode penilaian digunakan untuk menilai NJOP menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Lalu dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 PMK 03 2019 tentang objek pajak dan tata cara penetapan nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Bumi yang merupakan objek pajak PBB sektor perkebunan yaitu areal produktif, areal belum produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplacement. Areal produktif adalah areal yang ditanami yang sudah menghasilkan. Biasanya untuk tanaman kelapa sawit itu di atas umur 3 tahun. Lalu areal belum produktif adalah areal yang sudah ditanami tapi tanaman kelapa sawit tersebut masih dalam masa pembibitan 0 sampai 3 tahun. Areal tidak produktif adalah areal penunjang perkebunan kelapa sawit. Areal pengaman dan areal emplacement adalah areal yang biasanya digunakan untuk sarana dan prasarana dalam perkebunan kelapa sawit tersebut. Properti objek dalam penelitian ini adalah lahan perkebunan kelapa sawit yang merupakan areal produktif dengan umur tanaman 18 tahun dan sudah menghasilkan TBS. Areal produktif perkebunan meliputi tanah dan perkembangan di atasnya berupa lahan kelapa sawit. NJOP tanah ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Sedangkan pengembangan tanah ditentukan dengan perhitungan biaya investasi tanaman ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Pajak bumi dan bangunan lahan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sintang perlu peninjauan ulang dan diperbarui sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena melihat dari besarnya biaya PBB yang setiap tahun dikeluarkan oleh petani masih di bawah estimasi. NJOP ditetapkan pada lahan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Sintang hanya menghitung tanah sebagai areal tidak produktif. Padahal lahan kelapa tersebut merupakan area produktif dengan umur di atas tanaman di atas 5 tahun. Jadi rata-rata tanaman kelapa sawit yang bisa disebut produktif adalah ketika dia umur 3 tahun sampai umur masa ekonomisnya habis. Di Kabupaten Sintang, NJOP 350 meter tersebut sangat di bawah estimasi karena tanaman kelapa sawit itu menghasilkan, tapi mengapa PBB yang dibayarkan hanya sebesar Rp12.000. Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Banyaknya transaksi jual beli lahan perkebunan sawit milik rakyat di Kabupaten Sintang, namun masyarakat masih menetapkan nilai jual tersebut dengan metode tradisional. Yang kedua, penetapan nilai jual lahan kelapa sawit hanya mempertimbangkan variabel fisik dan lahan tanpa melihat biaya operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan hasil panen dari kelapa sawit tersebut. Yang ketiga, nilai jual objek pajak atau NJOP PBB perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang masih di bawah estimasi. Pertanyaan penelitian, berapa nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat jika dinilai dengan metode pendekatan pasar? Lalu berapa nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat jika dinilai dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan? Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian menghitung nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat dengan menggunakan metode pendekatan pasar.
Yang kedua, menghitung nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Manfaat penelitian dapat dijadikan referensi dan informasi mengenai penentuan nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit milik rakyat yang selanjutnya dapat digunakan untuk besaran nilai jual properti. Yang kedua, penilaian lahan perkebunan kelapa sawit menghasilkan nilai pasar yang kemudian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan nilai jual objek pajak lahan perkebunan rakyat oleh pemerintah daerah setempat. Ruang lingkup dan batasan penelitian. Yang pertama, objek penelitian ini adalah lahan perkebunan kelapa sawit milik Ibu Nurjanah dengan luas 20.411 meter persegi yang terletak di Desa Binjai-Hulu, Kecamatan Binjai-Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang kedua, fokus utama dari penelitian ini adalah menghitung nilai pasar dari properti objek penilaian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan nilai jual atas properti tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menghitung nilai pasar dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Dasar teori yang pertama adalah properti agrikultur. Properti agrikultur itu adalah hak kepentingan dan manfaat yang berkaitan dengan tanah dan pengembangan yang ada di atasnya berupa aset tanaman dan non-tanaman. Properti perkebunan atau plantation property adalah tanah dalam satuan lahan yang diusahakan dalam luasan tertentu dengan satu atau lebih dari satu komoditas tanaman yang dibudidayakan, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola dengan standar manajemen perkebunan berlaku umum. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Permentan OT.140 9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan. Bentuk perusahaan perkebunan Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, dan perkebunan besar negara. Perkebunan kelapa sawit rakyat sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu perkebunan plasma dan perkebunan mandiri. Perkebunan plasma adalah perkebunan milik rakyat yang diawasi dan dibimbing oleh perusahaan besar di dekat lahan perkebunan tersebut, sehingga masyarakat wajib menjual hasil panen lahan perkebunan kelapa sawitnya kepada perusahaan. Lalu ada lagi perkebunan mandiri. Perkebunan mandiri adalah perkebunan di mana tidak ada campur tangan dari pihak lain selain masyarakat itu sendiri sebagai petani yang mengolah perkebunan kelapa sawit miliknya, dan petani tersebut bebas untuk menjual hasil panennya kepada pabrik kelapa sawit manapun. Lalu selanjutnya sejarah perkebunan kelapa sawit bermula pada akhir abad 19 setelah revolusi industri di mana permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sawit menjadi meningkat. Kelapa sawit dimulai dikenalkan Indonesia pada tahun 1984 oleh pemerintah Belanda sebagai tanaman hias. Uji coba penanaman pertama dilakukan di Banyumas sebesar 5,6 hektar dan di Palembang seluas 2,2 hektar. Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersial dengan membuat perkebunan dirintis oleh Aden Halef berkebangsaan Belgia dan diikuti oleh K. Schaap berkebangsaan Belanda. Pada awalnya pelaku usaha kelapa sawit hanya sebatas pada perusahaan asing berskala besar dan terintegrasi antara budidaya, pengolahan pabrik kelapa sawit dan pemasaran hasilnya. Kemudian tahun 1958, beberapa perusahaan Belanda dinasionalisasikan dan diambil alih sebagai perusahaan perkebunan negara atau sebagai BUMN yang kita kenal saat ini. Sekitar tahun 1980, rakyat menjadi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan dikembangkannya program PIR, Perkebunan Inti Rakyat, dalam rangka program akselerasi pembangunan perkebunan. Produk kelapa sawit sebelum sudah dijelaskan bahwa produk kelapa sawit sendiri adalah minyak kelapa sawit yang diekstrak dari CPO, crude palm oil, yang berupa serabut dari kelapa sawit tersebut, dan KPO, kernel palm oil, yang berupa bagian isi dari kelapa sawit tersebut. Yang selanjutnya diolah menjadi bahan baku industri hilir, pangan maupun non pangan. Prospek masa depan dan isu yang dihadapi. Prospek masa depan bagi olahan kelapa sawit cukup menyedihkan karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup besar, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Sebagai negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Lalu isu yang dihadapi produksi minyak kelapa sawit itu membutuhkan banyak sumber daya yang menyebabkan terbentuknya pencemaran lingkungan dan produksi emisi. Dua masalah utama yang ditangani oleh sebagian besar kampanye anti kelapa sawit adalah deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati karena dikonversi menjadi hutan perkebunan kelapa sawit. Lalu di sini ada karakteristik varietas kelapa sawit. Di sini ada kriteria yaitu varietas Dura, Tenera, dan Piscifera. Biasanya jenis yang digunakan dan dibudidaya di Indonesia ini adalah jenis Tenera yang merupakan hasil kawin antara Dura dan Piscifera. Kenapa menggunakan Tenera? Karena
ketebalan cangkangnya dia tidak ada, persentase cangkangnya tidak ada, lalu persentase daging buahnya 90 sampai 92%, persentase inti buahnya 3 sampai 8% dan kadar minyaknya paling tinggi. Lalu umur dan masa berbuah kelapa sawit. Umur tanaman itu dari 3 sampai 8 tahun disebut muda, 9 sampai 13 tahun adalah remaja, 14 sampai 20 tahun dewasa, dan di atas 20 tahun adalah tua. Biasanya 0 sampai 3 tahun tanaman tersebut belum menghasilkan buah atau tanaman belum menghasilkan TBS. Di atas 3 tahun tanaman mulai menghasilkan, yaitu menghasilkan TBS. Perkembangan jumlah dan berat tandan kelapa sawit. Untuk 3 sampai 8 tahun jumlah tandan per pohon itu dalam 1 tahun 5 sampai 15 sampai 25 dengan berat tandan 3,5 sampai 13. Lalu umur 8 sampai 16 itu 10 sampai 15 jumlah tandan per pohon per tahun. Lalu dengan berat per tandan adalah 14 sampai 24 kg. Lalu di atas 16 tahun adalah 4 sampai 8 tandan per pohon per tahun dengan berat tandan 25 sampai 30 tandan 30 kg per tandan. Berikut ada kriteria kelas lahan kelapa sawit. Kabupaten Sintang sendiri termasuk ke dalam kategori kelas 3 S3 atau agak sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Ya, menurut beberapa penelitian sebelumnya, untuk daerah Kalimantan sendiri, di Pulau Kalimantan, kategori yang sesuai untuk kelapa sawit adalah kategori kelas 3 karena daerah tersebut tidak sesubur seperti di Jawa atau di Sumatera. Di sini adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya jadikan sebagai sumber untuk penelitian saya. Lalu di sini adalah rangka penelitian. Yang pertama, objek penelitian adalah perkebunan kelapa sawit milik Ibu Nurjanah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Lalu objek tersebut dinilai dengan 2 pendekatan penelitian. Yang pertama, pendekatan pasar yang dibandingkan dengan properti membanding 1, 2, dan 3. Lalu ada pendekatan pendapatan yang menggunakan metode discounted cash flow sehingga nanti menghasilkan nilai properti objek penelitian. Metode penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif. Adanya kerangka penelitian yang harus dilakukan dan pertanyaan harus dijawab. Terdapat hubungan antara pertanyaan penelitian dan metode penelitian dijelaskan untuk mendapatkan nilai properti. Teknik pengumpulan datanya adalah kajian pustaka, inspeksi lapangan, dan wawancara. Berikut ini adalah beberapa data primer dan data sekunder yang saya ambil. Yang pertama, kondisi lahan perkebunan kelapa sawit melalui survei lapangan dan wawancara, lalu kondisi tanah kosongnya, salinan bukti kepemilikan lahan kelapa sawitnya atau sertifikat hak miliknya, lalu SPT PBB-nya, lalu gambar peta lokasi lahan kelapa sawit dan tanah kosong, harga transaksi lahan kelapa sawit dan tanah kosong, kapasitas produksi dan biaya pengeluaran lahan kelapa sawit. Lalu untuk data sekunder adalah harga jual TBS kelapa sawit yang saya ambil melalui PT Sintang Agro Mandiri, lalu ada risk free rate Indonesia melalui Indonesia Government and Bond Yield dengan kurun waktu 10 tahun. Risk premiumnya saya ambil melalui Reksadana Modern per Januari 2021. Lalu beta peluang kelapa sawitnya saya ambil dari Pevindo Beta Stock dan Indonesia Stock Exchange. Lalu inflasi di Provinsi Kalimantan Barat saya ambil melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Karakteristik aset perkebunan. Berikut ini adalah beberapa karakteristik aset perkebunan yang sangat melekat dengan kelapa sawit. Yang pertama, berproduksi secara biologis, sehingga ada keterbatasan untuk produksi tingkat dan masa produksi secara akurat. Yang kedua, sangat bergantung pada intensitas lingkungan sekitarnya. Lalu saat masa panen, produk yang dihasilkan dapat sekaligus diolah, dan ada pula yang harus secara terus-menerus diproses dan diolah sampai dipasarkan, sehingga memiliki keterkaitan langsung terhadap unit produksi dan transportasi. Yang ketiga, periode dan jumlah panen yang tidak merata memiliki resiko ketidakseimbangan di antara output tanaman dengan kapasitas pabrik. Lalu, umumnya komoditas perkebunan memiliki pasar ekspor, sehingga mekanisme penentuan harga tergantung harga pasar internasional. Dengan demikian, tingkat persaingan ditentukan oleh kemampuan usaha secara produktif dan efisien. Lalu metode yang digunakan pertama adalah metode pendekatan pasar. Pendekatan pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Langkah-langkah pendekatan pasar yang pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Yang kedua, melakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau penawaran apabila terdapat perbedaan transaksi sebenarnya. Perbedaan dapat juga meliputi karakteristik hukum, ekonomi, atau visi dari aset yang ditransaksikan, aset pembanding, dan yang dinilai. Dasar nilai yang digunakan dalam penelitian properti perkebunan kelapa sawit ini adalah nilai pasar. Lalu
Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan memberikan indikasi nilai dengan mengonversi arus kas masa depan menjadi suatu nilai saat ini. Pada pendekatan ini, nilai aset ditentukan dengan referensi kepada pendapatan, arus kas, atau penghirauan biaya yang dihasilkan aset. Pendekatan pendapatan harus diterapkan dan mendapatkan bobot signifikansi pada kondisi berikut ini. Yang pertama, pelaku pasar melihat kemampuan aset menghasilkan pendapatan adalah unsur penting yang mempengaruhi nilai. Yang kedua, tersedia proyeksi yang wajar dengan waktu yang sesuai atas pendapatan masa depan untuk aset yang dinilai. Apabila hanya terdapat sedikit atau tidak ada pembanding pasar yang relevan untuk menerapkan pendekatan pasar. Jadi pendekatan pendapatan itu baik dilakukan jika tidak ada pembanding pasar yang relevan untuk menerapkan pendekatan pasar. Namun lebih baik jika pendekatan penilaian itu dilakukan lebih dari satu atau bahkan bisa dilakukan seluruhnya. Menurut Yusuf tahun 2013, metode yang tepat digunakan pada penilaian perkebunan adalah pendekatan yang metode arus kas bersih tersebut diskonto atau discounted cash flow, yang dikenal juga dengan istilah yield capitalization, di mana pendapatan bersih tahunan diproyeksikan sesuai dengan umur ekonomis tanaman, kemudian dikonversi ke nilai saat ini melalui perhitungan tingkat diskon atau diskon rate yang layak dan wajar. Nilai saat ini akan menghasilkan indikasi nilai dari properti. Lalu metode discounted cash flow adalah teknik pembuatan model keuangan yang didasarkan pada asumsi prospek arus kas suatu properti atau aset. Analisis DCF melibatkan proyeksi arus kas dalam suatu periode, baik untuk menilai properti operasional, properti dan pengembangan atau properti dalam pengembangan dan bisnis. Aplikasi analisis DCF yang biasa digunakan adalah nilai kini, present value, nilai kini bersih, net present value, dan tingkat pengembalian internal atau internal rate of return dari arus kas. Menurut Pedoman Penilaian Indonesia atau PPI nomor 9 tahun 2015, input utama yang dibutuhkan untuk analisis DCF adalah periode eksplisit di mana arus kas akan diproyeksikan. Yang kedua, proyeksi arus kas pada periode tersebut. Yang ketiga, nilai terminal atau nilai operasi perusahaan pada akhir periode proyeksi dan tingkat diskonto yang sesuai untuk diaplikasikan terhadap proyeksi arus kas di masa depan termasuk nilai terminal. Penelitian ini menggunakan analisis DCF nilai kini bersih atau net present value. Nilai kini bersih merupakan ukuran selisih antara pendapatan atau arus kas masuk dengan biaya atau arus kas keluar yang telah didiskonto dengan tingkat diskonto sesuai dalam analisis DCF. Nilai kini bersih yang dihasilkan menjadi indikasi nilai pasar bagi pendekatan pendapatan. Ada rumus yang digunakan, yaitu rumusnya adalah bisa dilihat sebagai berikut. Dengan keterangan PV atau present value ada nilai sekarang, NOI adalah operating income adalah pendapatan operasional bersih, lalu I adalah discount rate, dan PV adalah terminal value. Perhitungan tingkat diskonto menggunakan model CAPM, Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model relevan dengan penilaian usaha karena bisnis dan kepentingan bisnis merupakan bagian dari kesempatan investasi yang tersedia di dalam pasar modal. Tingkat diskonto dihitung dengan beberapa asumsi berikut ini. Yang pertama, tingkat bebas risiko atau risk free rate diambil dari Indonesia Government Bond Yield dalam kurun waktu 10 tahun sebesar 6,59%. Lalu risk premium mengacu reksadana modern per Januari 2021 sebesar 6,60%. Yang ketiga, beta diambil dari Provindo Beta Stock dan Indonesia Stock Exchange, perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit terdapat di Indonesia. Beta sendiri sebesar 0,95. Berikut adalah tabel perhitungan dari capital asset pricing model, di mana diskon rate yang didapatkan sebesar 12,82%. Hasil dan pembahasan berikut ini data dari property object. Dapat dilihat di situ informasi dari property object sebagai berikut. Pemilik tanah ada Ibu Nurjana, luas lahannya ada 20.411, lokasinya itu dari dekat jalan utama, aksesibilitasnya jalan dua arah, kondisi sempit dan rusak, bentuk wilayah topografinya berbukit, umur tanamannya 18 tahun, kondisi tanaman baik dan terawat, dokumen kepemilikannya SHM, zoningnya pemukiman agroklinika. Jumlah tanaman pada dalam properti objek berjumlah 239 pohon dengan jarak tanam 9 x 9 meter. Potensi produksi 3,6 ton per bulan dengan kondisi baik dan terawat. Pemupukan dilakukan 2 kali dalam setahun dan pemangkasan daun atau pelepah juga dilakukan 2 kali dalam setahun. Penjualan tanaman buah segar dilakukan langsung dengan pabrik kelapa sawit milik PT Sintang Agro Mandiri yang berjarak 10 km dari lokasi properti objek. Berikut ada data properti pembanding 1 yang dimiliki oleh Bapak Asmin. Harga transaksi yang didapatkan adalah 172 juta rupiah dengan nilai indikasi nilai aset
8.479 per meter persegi. Lalu yang kedua adalah milik Bapak Mulyono dengan harga transaksi 165 juta dan indikasi nilai aset per meter perseginya adalah Rp8.195. Lalu yang ketiga adalah milik Bapak Andreas. Harga transaksinya 167 juta dengan indikasi nilai aset Rp8.265. Menurut Appraisal Institute, pada umumnya penugasan analisis pasar dapat dilakukan menggunakan 6 tahap. Yang pertama, analisis produktivitas properti. Properti pembanding dan properti objek yang dinilai memiliki legalitas serta berada pada zoning yang seharusnya. Zoning yang terdapat di Desa Binjai Hulu adalah pemukiman agropolitan sesuai dengan peruntukannya. Lalu yang kedua, gambaran pasar, market delineation. Ketiga, properti pembanding dan properti objek berada pada lokasi yang cukup strategis, namun berada pada wilayah yang kurang baik. Masyarakat Desa Binjai Hulu memiliki kemampuan beli yang cukup baik, hanya saja populasi penduduk masih sedikit dan sebagian besar memiliki lahan kelapa sawit atau walau dengan luasan yang kecil. Hampir seluruh masyarakat Desa Binjai Hulu memiliki lahan perkebunan kelapa sawit, walaupun itu jumlahnya tidak sebesar pemilik lahan kelapa sawit pada umumnya. Rata-rata petani itu memiliki lahan kelapa sawit 2 hingga 8 hektar, tapi ada juga beberapa petani yang memiliki hanya setengah hektar dan 1 hektar. Lalu analisis permintaan dan ramalan. Populasinya sedikit menyulitkan untuk terjadi transaksi jual beli lahan kelapa sawit di daerah setempat, namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi karena wilayah setempat masih berkembang. Dari tahun ke tahun Desa Binjai Hulu semakin berkembang dan pembangunan Desa Binjai Hulu semakin maju dari tahun ke tahun, sehingga masyarakat dari luar yang ingin membeli lahan perkebunan kelapa sawit tidak lagi enggan untuk menginvestasikan uangnya membeli lahan kelapa sawit di Desa Binjai Hulu. Yang ketiga, analisis pasar lanjutan, analisis kompetensi penawaran. Sebagian masyarakat Kabupaten Sintang memiliki peluang kelapa sawit skala kecil. Hal ini dapat menjadi kendala karena permintaan properti akan rendah. Namun karena semakin meningkatnya kebutuhan dan populasi, maka tidak menutup kemungkinan untuk meningkatnya permintaan lahan perkebunan kelapa sawit. Terlebih lagi wilayah tersebut cukup diminati oleh perusahaan swasta yang mendirikan pabrik kelapa sawit sehingga memungkinkan untuk menaikkan permintaan transaksi lahan perkebunan kelapa sawit. Lalu analisis residual dan keseimbangan. Permintaan terhadap lahan kelapa sawit di Kabupaten Sintang masih tetap ada. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari ketua kelompok tani dan masyarakat setempat, transaksi lahan perkebunan kelapa sawit biasanya terjadi karena masyarakat di luar Kabupaten Sintang berminat untuk memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Binjai Hulu, dan juga karena masyarakat Desa Binjai Hulu ingin menambah luasan lahan perkebunan miliknya. Lalu capture estimation. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Sintang jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya seperti tebu, seperti karet, atau seperti lada. Perkebunan kelapa sawit masih memiliki peluang untuk menghasilkan nilai jual yang tinggi karena hasil olahannya sangat berguna dan sangat dibutuhkan. Transaksi lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang saat ini masih rendah. Namun perluasan lahan perkebunan kelapa sawit semakin tinggi yang sudah dijelaskan dalam rencana pengembangan provinsi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 hingga 2030. Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Dari segi fisik, properti memenuhi syarat dalam segi kelayakan. Lahan yang digunakan layak dalam pengembangan tanaman kelapa sawit, walaupun dari segi kesesuaian lahan, tanaman kelapa sawit properti objek termasuk dalam kelas S3 atau agak sesuai. Dari segi legalitas, properti objek tidak menjadi aturan karena terletak di lahan yang memiliki sertifikat tanah yang sah dan juga berada pada zona yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Lalu dari segi finansial, properti objek merupakan properti yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan diperoleh dari hasil tanaman kelapa sawit berupa tanaman buah segar yang dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Dari segi produktivitas, properti objek dapat memberikan progres yang maksimal karena properti tersebut masih berada pada tahap produktif. Dari analisis yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa properti objek penilaian bersifat HBU karena seluruh kriteria dapat terpenuhi. Berikut ini adalah ringkasan dari penilaian menggunakan pendekatan pasar. Berikut adalah akumulasi penyesuaian indikasi nilai tanah. Data tanah pembanding 1, indikasi nilai tanahnya tadi 172 juta dengan total persentase penyesuaian 7,35%. Nilai tanah setelah disesuaikan menjadi 184.640.280. Begitu pula pembanding 2 dan pembanding 3. Lalu terdapat juga pembuatan indikasi nilai tanah. Pembanding 3
mendapatkan bobot paling besar karena pembanding 3 adalah properti yang paling mirip dan sebanding dengan properti objek. Lalu, indikasi nilai properti setelah pembulatan adalah 180.708.000. Dari hasil penilaian telah dilakukan terhadap properti objek berupa lahan kelapa sawit milik Kebun Udana seluas 20.411 meter persegi dengan membandingkan dan melakukan penyesuaian meliputi faktor transaksi, faktor fisik, dan faktor legalitas terhadap 3 properti pembanding, maka didapatkan nilai dari properti objek tersebut sebesar Rp180.708.000. Nilai tersebut merupakan nilai pasar dari properti objek berupa tanah dan pengembangan di atasnya, yaitu namanya kelapa sawit. Berikut adalah elemen atau komponen dari metode pendekatan pasar. Berikut ini adalah harga dari minyak kelapa sawit per kilogramnya atau tandan buah segar per kilogramnya yang didapat dari PT Sintang Agro Mandiri. Harga tersebut merupakan rata-rata dari penjualan tandan buah segar dan sedangkan tanaman kelapa sawit sesuai dengan umur kelapa tersebut. Jadi terdapat perbedaan harga tandan buah segar yang dihasilkan dari kelapa sawit. Perbedaan tersebut lihat dari umur. Misalkan di umur 3-5 tahun, harga tandan buah segar per kilonya hanya Rp1.500, tetapi dari umur 5-10 tahun, harga tandan buah segar per kilonya Rp1.937 dan umur selanjutnya. Berikut adalah perhitungan pendapatan biaya operasional. Pendapatan operasionalnya harga jual rata-rata PBS per kilogram tadi sudah kita dapatkan sebesar Rp2.259 per kilonya. Lalu hasil tanam buah segar dari properti objek adalah 38.220 kilo dalam 1 tahun. Jadi jika dikalikan, properti objek menghasilkan pendapatan kotor efektif sebesar 86.338.980. Adapun beberapa biaya operasional yang dikeluarkan dalam waktu 1 tahun sebagai berikut. Yang pertama, biaya penyemprotan gulma, lalu biaya pemangkasan pelepah atau daun, biaya pemupukan, iuran koperasi, biaya panen, biaya pajak pembangunan, dan biaya lain-lain. Jika ditotal, biaya tersebut dalam 1 tahun dikeluarkan sebesar Rp33.456.000 atau sebesar 40,67% dari total pendapatan faktor efektif. Lalu pendapatan bersih operasional atau net operating income yang didapatkan sebesar Rp52.882.980. Tingkat inflasi Kabupaten Sintang dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sebagai berikut dengan rata-rata nilai inflasi 2,99%. Dengan elemen-elemen penilaian tadi, hasil penilaian properti objek dengan pendekatan pendapatan adalah Rp183.738.000. Proses selanjutnya adalah rekonsiliasi nilai properti objek. Yang pertama, pendekatan pasar dengan indikasi lahan Rp180.708.000 mendapatkan bobot 54%. Lalu pendekatan pendapatan dengan indikasi nilai pasar Rp183.738.000 mendapatkan bobot 46%, sehingga jika dikalikan, jika hasil dari perkalian antara indikasi nilai pasar dan bobot tersebut dijumlahkan, didapatkanlah indikasi nilai properti setelah rekonsiliasi sebesar Rp182.091.700 yang ketika dibulatkan akan menjadi Rp182.092.000. Penilaian tanah kosong. Penilaian tanah kosong bertujuan sebagai kontrol bahwa nilai aset properti objek yang terdiri dari lahan tanah dan tanaman kelapa sawit tidak boleh lebih kecil dari nilai tanah kosong. Jadi nilai tanah yang di atasnya ada tanaman kelapa sawit tidak boleh lebih kecil dari nilai tanah kosong. Jadi penilaian tanah kosong ini digunakan sebagai standar agar properti tersebut apakah sudah sesuai dengan analis HBO atau belum, seperti itu. Penilaian tanah kosong dilakukan dengan pendekatan pasar di mana mencari tanah yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Penilaian tanah kosong dilakukan untuk mencari nilai tegakan dari properti objek yaitu tanaman kelapa sawit. Setelah dilakukan penilaian terhadap tanah kosong dengan luas 20.411 meter persegi, didapatkan nilai sebesar Rp107.073.000.
Jadi nilai 107.073.000 rupiah itu adalah hanya nilai tanah kosong tanpa tanaman kelapa sawit di atasnya. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, penghitungan nilai properti menggunakan pendekatan pasar menghasilkan nilai sebesar 180.708.000 rupiah. Lalu penghitungan nilai properti menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode JPCF menghasilkan nilai sebesar 183.738.000 rupiah. Rekonsiliasi nilai properti dari dua pendekatan tersebut didapatkan nilai sebesar 182.122.000 rupiah. Nilai tersebut adalah nilai kelapa sawit milik Ibu Nurjana per tanggal penilaian, yaitu 25 November tahun 2021. Lalu implikasi, bagi petani kelapa sawit, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi tentang nilai pasar dari properti berupa lahan kelapa sawit yang mereka miliki. Lalu bagi pemerintah, Kabupaten Sintang dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam menetapkan nilai jual objek pajak lahan perkebunan rakyat. Keterbatasan. Yang pertama, penilaian dilakukan terhadap satu perkebunan lahan kelapa sawit, yaitu lahan kelapa sawit milik Ibu Nurjana yang sudah berumur 18 tahun, sehingga periode proyeksi arus kas hanya 7 tahun mengikuti umur ekonomis dari tanaman kelapa sawit yang biasanya berjumlah 25 tahun. Pencarian data pembanding untuk tanah kosong di sekitar objek penilaian. Karena ukuran data tanah kosong yang didapatkan tidak sebanding dengan objek penilaian, oleh karena itu data tanah pembanding diperoleh hanya mendekati luas tanah objek penilaian. Yang ketiga, data biaya operasional diperoleh dari pemilik lahan perkebunan untuk proyeksi arus kas tidak tercatat dengan baik. Pemilik lahan perkebunan hanya mengingat ulang besaran biaya dikeluarkan untuk perusahaan lahan perkebunan kelapa sawit miliknya. Jadi tidak seperti perusahaan besar, petani dari perkebunan rakyat tidak memiliki data historis tentang pengeluaran serta pendapatan yang mereka dapatkan pada tahun-tahun atau bulan-bulan sebelumnya. Lalu saran, yang pertama bagi petani kelapa sawit perlu untuk memasukkan variabel pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan untuk menghitung nilai pasar dari lahan perkebunan kelapa sawit milik mereka. Variabel fisik dari lahan tersebut belum cukup untuk menentukan nilai pasar dari properti yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada properti lahan perkebunan kelapa sawit rakyat dengan menggunakan metode yang sama, diharapkan untuk memperoleh data pendapatan dan biaya operasional lahan perkebunan sudah tercatat dengan baik dan memiliki data historis. Jadi kalau bisa untuk penelitian selanjutnya carilah data kelapa sawit milik rakyat dari petani yang membukukan catatan pendapatannya serta biaya operasi yang dikeluarkannya pada bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya untuk memudahkan proses penilaian. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.